Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jaji. Kali ini di channel Si Jirundil. Maaf, Si Jirundil udah lama vakum karena kesibukan personilnya. Dan kali ini Si Jirundil kembali dalam acara podcast. Alhamdulillah atas izin Allah telah hadir di studio Si Jirundil teman saya, abang saya, om saya yang akan menceritakan pengalaman dia bergesekan dengan bangsa halus atau bangsa astral ya. Gimana kabarnya Bang Yos? Alhamdulillah sehat, Bang Jaji. Alhamdulillah, dari mana Bang Yos? Saya dari Merak. Dari Merak ya? Iya, dari Merak. Saya asli orang Merak. Dari Merak ke Tegalwangi berapa jam? Ya paling setengah jam lah, setengah jam, dekat kok. Udah lama nggak pernah main ke Merak ini saya. Emang dulu di Merak mainnya? Nah, sempat main kan ya pelabuhan, Iya, ya laut. iya, Oke, kembali iya. saat tadi di luar studio spill cerita horornya tadi di khusus buat pemirsa Si Jirundil malam ini. Jadi begini, Bang Jaji. Kebetulan waktu itu tahun 2000, sekitar tahun 2020-an ya. Sekarang tahun 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu, lumayan ya jatuh. Iya, itu waktu pada saat itu tahun 2020 itu di zamannya masa-masanya kenakalan remaja lah ya. Kebetulan waktu itu saya masih memakai lah narkoba jenis ganja lah ya. Itu masa lalu. Selalu ini cerita masa lalu ya. Nah pas pada saat itu saya ceritanya mau memakai barang tersebut ya, jenis ganja itu. Saya berpikir kok saya sendirian, makanya lebih enak lagi kan kalau memakai begitu kan minimal 2 orang lah ya, biar ada lawan bicara gitu kan, ajak temen lah gitu. Terus saya nyari temen nih, sebut saja namanya Angga lah. Masih ada tuh orang itu ya? Ada masih Angga. Saya ajaklah si Angga itu, yuk, wih ada nih kebetulan nih adalah dikit-dikit mana, makin di mana, yuk kita cari cari tempat yang spot lah yang enak buat make lah ya. Kebetulan ada ketemu, pas saya nyari ketemu, pas ketemunya itu di pinggir irigasi lah ya, bahasa kasarnya mah comberan lah ya, pun agak gede. Tahan dulu pemirsa, sebelum dilanjut kasih yang lewat dulu. Oke, kembali bersama Bang Yos yang mau menceritakan pengalamannya. Silakan Bang Yos. Nah pas ketemu tempat itu di dekat comberan lah ya bahasa kasarnya. Nah Solokan. iya, tapi agak besar sih. Tapi di sisinya itu ada batu kotak ya, yang udah nggak dipakai lah, udah lama nggak dipakai, batu coran gitu. Duduklah di situ. Itu malam jam berapa ya? Malam, sekitar malam jam 9-an lah, jam 9 malam ya. Pas di situ duduklah kita berdua nih ya di batu itu ya, deket comberan tadi. Pakailah, saya kasih dia sebatang, saya sebatang. Pakai Posisinya berhadapan-hadapan. posisi duduknya berhadapan gini ya. Pakailah kita berdua ya, pakai sambil ngobrol, ketawa, happy lah waktu itu ya. Nah pas udah habis ceritanya nih, matiin, nunduk tuh, nggak tahu nunduk tuh kehabisan obrolan apa nggak tahu efek dari ganja itu, saling nunduk kita berdua itu sama teman saya itu. Nah pas udah lama sekitar setengah jam lah nunduk gitu ya, Nunduk tanpa ngobrol. Pas udah nunduk itu inilah
apa mukanya itu udah berhadapan-hadapan lagi nih, mau ceritanya mau ngobrol lagi lah ya. Tapi kok kenapa pas lihat temen saya itu mukanya itu kayak barong gondrong, Barong. giginya taring 4 atas. Lah ya kan, kaget. Nah kok sama kayak barong, kayak setan gitu, kayak setan Bali lah ya. Sama teman juga, menatapnya lama juga, aja. Loh, ada setengah jam lah, berbentuk barong gitu. Jadi temennya Om Yos lihat Om Yos kayak barong, Nah, dia juga Om Yos ngeliat temennya Om Yos juga kayak barong. kayak barong, setan Bali gitu. Nah, alhamdulillahnya, untungnya tuh ada yang lewat, ditepuklah budak saya. Woi, ngobrol kayak apa kek? Diem aja, kayak orang bengong. Ngobrol, sadar tuh, sadar. Teman saya juga sadar. Oh, kaget kan pas sadar. Woi, bingung kan, panik. Wah, nggak beres nih, yang nggak beres yuk. Pindah gitu. Lari itu juga, rasa takut, lari lah dari tempat yang terang lah. Nah pas di tempat terang itu cerita, apa sih tadi tuh kok ngeliat kamu kayak barong gitu, setan uruk kayak gondrong itu. Sama teman saya juga bilang gitu, sama saya juga ngeliat kamu Yos kayak barong gitu, gondrong, ada taring 4. Oh sama, Matanya melotot. iya, matanya melotot itu. Ekspresinya menyeramkan lah. Oh sama sih, iya nggak tahu. Ya udahlah, jangan situ lagi. Ya udah kita nyari lagi ya tempat yang terang, yang ramai. Udah itu ya. Jadi alhamdulillahnya lah masih disadarin sama orang lewat tadi. Jadi pas tatapan itu berapa? Ada setengah jam juga, setengah jam. Sekarang diem aja. Itu nggak tahu ya kalau nggak ada yang lewat, nggak tahu kita berdua pingsan, nggak tahu apa gimana lah. Jadi nge-freeze-nya itu setengah jam. Baru itulah Barong tuh ya. barong itu. Ya alhamdulillah ada orang lewat itulah sadar. Barong tuh kalau di Bali mah kayak ini ya, tari Bali itu ya. Ya Tari Bali. Mungkin pemirsa juga pernah lihat lah bentuk barong tuh kayak apa kan. Selanjutnya Bang Yos, cerita yang lainnya. ada lagi nih ya. Waktu masa-masa pacaran lah ya, sama sih, paling beda itu 2021 lah, beda setahun lah ya, masa-masa pacaran. Katanya ada tetangga orang seberang lah ya, bawa Seberang mana nih? Seberang mana nih? seberang sana lah, Sumatera lah, orang Sumatera tinggal di situ. Tetangga saya ada adeknya dari seberang itu main ke rumah tetehnya. Ya ada adiknya datang mau main ke rumah tetehnya, ya saya kenalan lah, berhubung orang yang menarik kan ya, boleh nih kenalan ngobrol, ya singkat cerita jadian lah, jadian pacaran lah. Saya bawa ke tempat-tempat kayak macam mall apa bahasa ya, pacaran gitulah. Pada saat saya pengen ngobrol tempat-tempat gelap kan, selama pacaran kan saya belum pernah ngobrol tempat-tempat ya remang-remang yang romantis lah ya kan. Saya cari-cari di sekitar kampung itu ada, saya ajaklah ke situ si cewek itu, tempat-tempat yang romantis itu ya. Kebetulan tempat itu rumah yang udah lama nggak dipakai, kata bahasa sininya mah subung lah, masuk kosong, udah lama nggak dipakai. Disitulah saya pacaran, mojok lah sih saya di situ sama cewek saya tadi itu ya, ngobrol ya, ngobrol lah gitu ya, namanya pacaran ini masih ngobrol saling gitulah. Nah pas lagi enak-enaknya ngobrol berdua itu ya, saya kebelet kencing amat ya, ntar ya mau kencing dulu. Ya udah kencing aja dulu.
ya cari tempat yang buat kencing. Cari-nyari ada tuh tempat kencing macam kamar kecil gitu, cuman sama udah lama nggak dipakai juga, ditutup sama hordeng, tuh hordengnya dari spanduk. Saya buka spanduk itu buat kencing, ada orang itu kejadian malam sama jam sekitar Kisaran jam berapa? setengah 10-an lah, setengah 10-an lah. Pas saya buka, ada orang, tutup lagi. Dia nyari lagi tempat terbuka lah, dapatnya di sebelah rumah kosong itu. Dia kencing lah di situ. Tapi anehnya pas kencing itu, saya baru sadar, inget yang tadi. Oh tadi di kamar kecil tuh kok ada orang. Jadi Bang Yos pas ngebuka mau kencing itu ngelihat ada orang. Ada orang, nggak ngeh tuh, nggak Orangnya ngeh. tuh gimana? Nah, nggak punya ada orang aja, ternyata ada bentuk kaki sih ya. Oh, kaki. Iya, kaki doang. Jadi kepalanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Biasanya. Tapi pada saat saya ngeliat itu nggak ngeh, Berarti Enggak, kaki dia di mana pas itu? nggak ngeh aja ya. Pokoknya kaki ditutup lagi. Pas saya dapat nyari tempat lagi buat kencing, pas kencingnya itu baru sadar. Kok tadi saya ngeliat di kamar kecil saya kencing ada orang, tapi kok kakinya ngegantung kakinya. Baru ingetnya baru kencing itu, gantung itu. Tadi Pantesan waktu iya ya. Terus gitu saya langsung stop kencing itu, walaupun masih kencing juga merinding asli. Pas itu jadi lana gantungnya itu dia biasa gini apa? jadi ngegantungnya itu kayak gantung diri. ya kayak gantung diri di atas tanah itu, kaki kita ada setengah meteran ada gitu. Pas saya langsung pakai celana, walaupun masih ya rasa kencing itu masih ada, udah saya paksain berhenti, langsung langsung saya ketemu cewek itu, saya ajak keluar. Yang gantung itu ciri-cirinya apa kabar Dia celana lepis dilingkis ya, kakinya itu ke kaki anak remaja lah, ABG gitu. Tapi anehnya pas saya ngeliat tuh nggak takut, nggak apa, udah aja tutup lagi. Sadar aja Udah sadar. Dan ada orang kan di dalam. Iya, Hanya Bang Yos nggak jadi masuk. nggak jadi masuk. Tapi setelah dipikir tadi Bang Yos Nah pas kencing yang tempat lain-lainnya lagi baru sadar ternyata Gantung. kaki gantung. Itulah, langsung saya kabur sama cewek, pulang. Itu pengalaman saya. ya itulah cerita dari Bang Yos. Bang Yos kita ngopi dulu. Oke. Kopi pencinta Ya. saset. Sambil inilah. Ya itulah cerita dari Bang Yos, pengalaman horornya. Sebelum acara ditutup, saya mau nge-review sebentar aja perihal tadi. Jadi barong sama barong itu kan tetap tatapan itu. Itu kok bisa ya bisa nge-freeze-nya sampai Nggak tahu. 4 jam gitu ya. Saya sampai sekarang juga masih bingung itu kenapa, apa pengaruh narkoba itu, halusinasi, apa emang tempat itu emang ada angker gitu, saya nggak tahu itu. Pemirsa jangan sampai dicontoh ya pengalaman Bang Yos ini pakai barang-barang kayak gitu. Itu tetap itu nggak jatuh ke hati kan. Terus satu lagi sama yang di rumah kosong Itu mah mungkin dulunya di daerah situ, tempat situ emang angker. pertanyaan saya kan apa mungkin dulunya pernah terjadi bunuh diri di sini. Tahu saya sih nggak ada sih ya. Itu jaraknya dari Bang Yos itu ke rumah sebelum itu tetangga kampung apa? Satu kampung, satu Satu RT. kampung, Iya, satu satu RT. RT. Itu posisinya dekat laut lah, dekat laut. Jadi nggak ada kejadian pernah nggak ada orang gantung diri di situ. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Ya itulah Pak Prisa cerita dari Bang Yos. Buat pemirsa yang mau bercerita seperti Bang Yos,
hubungi nomor di bawah ini. Buat pesan-pesannya Bang Yas. Pesan saya untuk pemirsa, terutama anak-anak muda ya, jangan sekali-kali makan narkoba ya. Itu nggak ada manfaatnya. Kita hidup butuh imajinasi, bukan halusinasi. Semangat ya hidup ini tanpa narkoba. Untuk pemirsa si Jirondil yang mau cerita, sekali lagi ini mah datang ke studio, hubungi nomor di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.